Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih akan membicarakan topik tentang keperawatan anak. Oke, topik yang akan kita diskusikan kali ini adalah tentang bayi prematur. Ya, saya rasa istilah ini ataupun definisi tentang bayi prematur sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Secara definisi, bayi prematur adalah bayi yang lahir hidup sebelum usia kehamilan pada saat minggu ke-37, terhitung dari masa HPHT. Ini adalah definisi dari WHO. Definisi yang kedua menyebutkan bahwa bayi prematur atau bayi preterm adalah bayi yang usia kehamilannya 37 minggu tanpa memperhatikan berat badan. Artinya dari definisi yang kedua ini ya, ketika bayi yang usia kehamilannya itu 37 minggu, entah itu berat badannya kurang dari 2.500 gram atau lebih dari 2.500 gram, itu masuk ke dalam kategori bayi prematur atau bayi preterm. Ini adalah beberapa faktor risiko ya yang dapat menyebabkan lahirnya bayi prematur. Yang pertama adalah yang berasal dari faktor ibu. Yang pertama ada riwayat kelahiran prematur sebelumnya, kemudian ada perdarahan antepartum, kemudian ada malnutrisi pada ibu, lalu adanya kelainan uterus pada ibu ataupun penyakit kronis yang diderita oleh ibu, kemudian toksemia gravidarum ya, baik itu pada kondisi preeklamsia ataupun kondisi eklamsia ya, dimana kita ketahui bahwa preeklamsi atau sering juga disebut dengan toksemia adalah suatu kondisi yang bisa dialami oleh setiap wanita hamil ya, dimana penyakit ini ditandai dengan meningkatnya tekanan darah yang diikuti oleh peningkatan kadar protein di dalam urin ya, dimana wanita hamil dengan preeklamsi ini juga akan mengalami ini ya tanda-tanda berupa adanya edema ataupun pembengkakan pada kaki dan juga tangan. Nah, selanjutnya, jika preeklamsi ini tidak ditangani dengan tepat, maka dapat berlanjut kepada kondisi eklamsia ya. Jadi eklamsia ini merupakan kondisi lanjutan dari preeklamsia yang tidak teratasi dengan baik. Selain mengalami gejala preeklamsi ya, pada wanita yang terkena eklamsi juga sering mengalami kejang ya, di mana eklamsi ini dapat menyebabkan koma atau bahkan kematian baik sebelum ya, pada saat ataupun setelah ibu itu melahirkan. Selanjutnya, faktor risiko yang berasal dari ibu adalah usia ibu kurang dari 20 tahun ataupun lebih dari 50 tahun, 35 tahun. Nah, ini dikaitkan dengan kesiapan uterus sebagai tempat implantasi dari janin. Kemudian jarak kehamilan yang terlalu dekat serta kebiasaan misalkan pekerjaan yang melelahkan ataupun punya kebiasaan merokok ataupun mengkonsumsi minuman keras pada ibu hamil. Ini semua adalah faktor risiko. Artinya tidak semua kondisi-kondisi ini pasti selalu menyebabkan lahirnya bayi prematur, tidak. Ini adalah faktor risiko. Selanjutnya, faktor risiko yang berasal dari janin ada kehamilan ganda, kemudian ketuban pecah dini ya. Selanjutnya adalah hidramnion atau poligohidramnion ya. Adanya infeksi selama kehamilan, adanya inkompatibilitas darah ibu dan janin, misalkan resus ibu dan resus janin ini tidak sama. Selanjutnya adalah faktor yang berasal dari plasenta ya, baik itu misalkan ketika kehamilan ini ya ada kondisi solusio plasenta ataupun plasenta previa ya. Solusio plasenta ini adalah terlepasnya ini ya plasenta yang letaknya normal pada korpus uterus sebelum janin itu lahir, sedangkan plasenta previa adalah plasenta yang letaknya abnormal, yaitu biasanya pada segmen bawah uterus ya, sehingga dapat menutupi sebagian ataupun keseluruhan pembukaan jalan lahir. Ataupun yang keempat, ini ada yang mengatakan bahwa keadaan sosial ekonomi ini juga berpengaruh terhadap kondisi kehamilan ibu, sehingga dapat memunculkan risiko lahirnya bayi prematur. Nah, selain itu risiko persalinan prematur juga dapat terjadi pada kondisi di mana ibu hamil itu memiliki riwayat KPD atau ketuban pecah dini ataupun PPROM ya, preterm premature rupture of membrane ya. Jadi ibu yang memiliki riwayat KPD pada kehamilan sebelumnya, untuk kehamilan selanjutnya biasanya juga berisiko untuk melahirkan bayi yang prematur, melahirkan bayi yang usia kehamilannya kurang dari 37 minggu. Nah, ini selanjutnya untuk kasus persalinan prematur murni sesuai berdasarkan definisi WHO tadi ya, dapat digolongkan sesuai dengan usia kehamilan dan berat badan lahir.
ada 3 kategori, ada sangat prematur, prematur sedang, dan prematur borderline atau berada pada garis perbatasan antara bayi prematur dan bayi yang matur. Oke, ini kategorinya. Untuk bayi yang sangat prematur, kriterianya adalah jika usia kehamilannya berada pada usia kehamilan 24-30 minggu dengan berat badan bayi 1000 sampai 1500 gram. Ini kategori dari WHO. Ini ya. Biasanya setelah lahir ini ya, walaupun tidak selalu ya, bayi ini sangat sulit untuk hidup kecuali dengan inkubatornya canggih. Dampak sisanya biasanya menonjol terutama pada ICU. Walaupun pada kondisi bayi yang sangat prematur ini ya, ada salah satu ini ya, ada kasus di Amerika gitu ya, bayi dengan usia kehamilan 25 minggu dengan perawatan yang ekstra gitu ya, kemudian dimasukkan dengan inkubator yang berbeda dari inkubator yang biasanya, bayi ini akhirnya tetap bisa bertahan hidup. Kemudian untuk prematur sedang ini ya, kriterianya adalah ketika usia kehamilannya itu 31 sampai 36 minggu dengan berat badan bayi 1501 sampai dengan 2000 gram. Ya. Kemudian untuk prematur borderline atau perbatasan antara bayi prematur dengan bayi matur, ini kriterianya adalah jika usia kehamilan ibu 36 sampai 38 minggu dengan berat badan bayi 2001 sampai 2499 gram ya. Dan ada batasan lingkar kepala, lingkar dada, dan panjang badan ini juga masuk ke dalam kategori normal, di mana untuk kasus prematur borderline ini masih sangat mungkin hidup tanpa dampak sisa yang berat, walaupun pada saat atau sesaat setelah lahir mungkin akan terjadi beberapa kondisi patologis, entah itu adanya gangguan nafas, kemampuan daya hisap yang lemah sehingga bayi tidak bisa menyusu dengan baik ya, kemudian pertahanan terhadap suhu ruangan juga kurang baik, contohnya misalkan bayi mudah mengalami hipotermia ataupun bayi rentan terhadap risiko infeksi. Nah, ini beberapa tanda gejala ya, bayi prematur nih ya, menurut Bobak nih ya. Untuk bayi prematur di garis batas atau bayi prematur borderline, ciri-cirinya hampir sama dengan kolom yang ada di depan tadi ya. Masa gestasi kurang dari 37 minggu, ciri-ciri dari penampilannya, ciri-cirinya adalah lipatan pada kaki sedikit, payudara lebih kecil, lanugonya banyak. Lanugo ini adalah rambut halus dan tipis yang muncul pada kulit neonatus ya, dan menghilang dalam beberapa waktu setelah kelahiran. Genitalianya kurang berkembang. Sedangkan untuk bayi prematur sedang, ini penampilannya adalah seperti pada bayi prematur borderline, tetapi lebih parah ya, kulitnya lebih tipis dan lebih banyak pembuluh darah yang tampak. Sedangkan untuk bayi sangat prematur, dari penampilannya kalau dilihat ya, ukurannya lebih kecil dan tidak memiliki lemak, kulit sangat tipis, dan seringkali kedua matanya masih berdempetan gitu ya, masih belum bisa membuka mata dengan sempurna. Ini adalah contoh dari bayi sangat prematur. Kalau kita lihat ukurannya sangat kecil, kemudian lanugonya nih ya, rambut-rambut halus di punggungnya juga masih sangat banyak. Oke, ini ada tanda gejala yang lain. Panjang badan sama dengan atau kurang dari 46 cm, lingkar kepala sama dengan atau kurang dari 33 cm, lingkar dadanya kurang dari atau sama dengan 30 cm, kuku panjangnya belum melewati ujung jari ya, kemudian batas dahi dan rambut kepala tidak jelas, rambut lanugo masih banyak, jaringan lemak subkutan tipis atau sangat sedikit ya. Kemudian selanjutnya tulang rawan daun telinga belum sempurna pertumbuhannya. Jadi tulang rawan daun telinga itu seolah-olah tidak teraba tulang rawannya saat di palpasi atau saat dipegang. Kemudian tumitnya mengkilap ya, dan telapak kakinya halus, tidak ada kerutan kulit sama sekali. Ya, kemudian pigmentasi dan rugi pada skrotumnya kurang untuk neonatus laki-laki. Kemudian testis belum turun ke dalam skrotum ya, klitorisnya menonjol dan labia minora belum tertutup oleh mayora, lalu tonus ototnya lemah ya. Jadi bayi memiliki ini ya, gerakan yang cenderung lemah dan gerakannya kurang. Selanjutnya fungsi saraf belum matang ini ya, jadi refleks menghisap, refleks menelan, refleks batuknya masih lemah, termasuk juga dari tangisan. Selanjutnya adalah ini ya, jaringan kelenjar maminya masih belum nampak akibat ini ya, pertumbuhan otot dan jaringan lemak yang masih kurang ini ya.
Oke, nah ini selanjutnya beberapa masalah yang dapat muncul pada bayi prematur. Ini ya, karena pada bayi prematur itu mekanisme pertahanan suhu tubuhnya itu masih belum sempurna, masih belum matang. Jadi masalah yang mungkin muncul pada bayi prematur yang pertama adalah suhu tubuh yang tidak stabil. Ini ya. Nah, suhu tubuh yang tidak stabil pada bayi prematur ini dapat terjadi karena penguapan yang bertambah karena kurangnya jaringan lemak subkutan ya, dimana kita tahu bahwa lemak subkutan ini fungsinya adalah, salah satu fungsinya adalah untuk menjaga termoregulasi tubuh ya, menjaga suhu tubuh, kemudian mencegah terjadinya penguapan atau mencegah terjadinya insoluble water loss ya, untuk menghindari atau mengurangi penguapan dari dalam tubuh. Kemudian permukaan tubuh yang relatif lebih luas dibandingkan dengan berat badan, ototnya masih belum begitu aktif ya, sehingga otot tubuh belum bisa menghasilkan produksi panas ya, belum bisa menghasilkan panas. Kemudian, nah ini ya, produksi panas dalam tubuh bayi prematur itu berkurang ya, karena lemak coklat atau brown fatnya yang belum cukup. Ya. Jadi lemak coklat ini normal ada ya pada neonatus, di mana lemak coklat ini terletak di kulit leher dan juga di punggung neonatus ya. Jadi dengan adanya lemak coklat ya, pada neonatus itu punya lemak coklat sebenarnya. Kalau lemak coklatnya cukup, maka cadangan energi itu bisa diubah menjadi panas ya. Jadi bahkan dikatakan dari penelitian yang ada gitu ya, lemak coklat pada neonatus itu memiliki kemampuan 3 kali lipat dibanding panas tubuh saat olahraga ya, produksi panasnya ya. Sehingga dengan adanya lemak coklat pada neonatus itu bayi tidak mudah kedinginan ya. Ini adalah fungsi dari lemak coklat. Nah, kalau pada bayi yang lahirnya matur atau lahir di atas usia kehamilan 37 minggu, produksi atau jumlah lemak coklat di dalam tubuh itu cukup. Tapi kalau pada bayi prematur, lemak coklatnya cenderung lebih sedikit. Sehingga karena sedikitnya lemak coklat ini, maka kemampuan tubuh untuk produksi panas juga akan lebih rendah. Kemudian masalah selanjutnya berkaitan dengan suhu tubuh adalah pengaturan suhu yang belum berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu yang kedua, dari gangguan fungsi pernafasan ya. Yang pertama adalah kurangnya cairan surfaktan ini ya. Surfaktan ini adalah cairan yang membantu alveoli dalam paru untuk mengembang dan mengempis ya, sehingga manusia itu bisa bernafas dengan sempurna, bisa melakukan inhalasi dan eksalasi dengan baik, itu karena adanya cairan surfaktan pada alveoli. Nah, kalau pada bayi prematur, cairan surfaktan ini biasanya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan bayi yang lahir cukup bulan. Lalu pertumbuhan dan pengembangan parunya belum sempurna, pernafasannya masih lemah, dan mungkin muncul RDS atau Respiratory Distress Syndrome. Kemudian juga muncul gangguan alat pencernaan ya, misalkan volume lambung yang belum adekuat ya, munculnya distensi abdomen atau sphincter kardioesofagus yang belum sempurna ya. Jadi biasanya kalau pada bayi prematur itu muncul masalah nutrisi ya akibat distensi abdomen ya. Distensi abdomen ini terjadi akibat dari motilitas atau pergerakan usus yang masih belum optimal ya, motilitas ususnya masih sedikit, kemudian volume lambungnya itu juga sedikit ya, atau volume lambung itu berkurang sehingga waktu pengosongan lambungnya itu bertambah. Ya, selain itu daya untuk mencerna dan mengabsorpsi lemak, laktosa, vitamin yang larut dalam lemak dan beberapa mineral tertentu itu juga berkurang. Ya. Kemudian dari sphincter kardioesofagus yang belum sempurna ini akan memudahkan terjadinya regurgitasi ya, atau pengembalan isi lambung ke esofagus, sehingga bayi prematur itu mudah mengalami aspirasi ya, mudah mengalami tersedak. Selanjutnya, yang keempat adalah gangguan kardiovaskuler ya. Adaptasi sirkular yang lebih lambat dan kurang sempurna dibandingkan dengan bayi yang cukup bulan ya, seperti pada materi penyakit jantung bawaan kemarin, bahwa terjadi perubahan sirkulasi ya, antara sirkulasi janin dengan sirkulasi pada neonatus ataupun pada bayi baru lahir ya, dimana untuk sistem kardiovaskuler saluran-saluran yang ada, entah itu ductus arteriosus, ductus venosus, itu harusnya sudah tertutup. Nah, mungkin kalau pada bayi prematur nih ya, karena adanya gangguan
pembentukan organ atau hambatan dalam organogenesis dapat menyebabkan terjadinya gangguan kardiovaskuler. Kemudian selanjutnya hepar yang masih imatur ya, sehingga ini kadar hiperbilirubin cenderung meningkat dan juga mengalami defisiensi vitamin K. Selanjutnya ginjal yang masih imatur baik secara anatomis ataupun secara fungsinya. Ya, jadi pada bayi prematur ini biasanya produksi urinnya cenderung sedikit ya, kemudian urea clearance-nya juga rendah dan mereka tidak sanggup mengurangi kelebihan air dalam tubuh dan elektrolit dari badan, sehingga biasanya mudah terjadi edema ya, atau yang paling sering adalah asidosis metabolik ya, karena fungsi ginjalnya belum matang. Kemudian ya, pembuluh darah yang cenderung rapuh ya, jadi biasanya ada perdarahan-perdarahan kecil gitu ya. Ada perdarahan kecil dalam tubuh bayi prematur. Kemudian muncul gangguan imunologi dan juga rentan mengalami infeksi ya. Jadi gangguan imunologi ini biasanya daya tahan tubuh pada bayi prematur terhadap infeksi itu masih kurang ya, karena entah itu karena rendahnya kadar imunoglobulin ya, gamma globulin ya, dimana pada bayi prematur relatif belum sanggup membentuk antibodi, dan daya fagositosis ya, kemampuan tubuh untuk memakan mikroorganisme yang masuk dalam tubuh itu masih kurang ya, serta reaksi terhadap radangannya juga masih belum baik, sehingga bayi rentan mengalami infeksi. Kemudian ciri-ciri yang lain atau hambatan yang lain adalah kesulitan menyusu atau ini ya, munculnya defisiensi nutrisi ini ya. Jadi segera setelah bayi prematur itu segera setelah janin itu lahir ya, pada bayi prematur dia harus bisa beradaptasi dengan kehidupan ekstrauteri ya. Harus beradaptasi dengan cairan atau ASI yang diberikan ya, dimana sebenarnya bayi prematur ini dapat tumbuh dan berkembang secara normal ya, walaupun terkadang laju pertumbuhan pada neonatus itu menyebabkan timbulnya defisiensi vitamin ya, sehingga untuk mengatasi defisiensi nutrisi ini pada bayi prematur memerlukan nutrisi khusus ya, atau misalkan susu formula khusus untuk bayi prematur. Kemudian selanjutnya adalah risiko lebih besar untuk mengalami asfiksia selama kelahiran. Asfiksia ini adalah keadaan di mana bayi baru lahir tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur. Ini beberapa masalah perawatan yang dapat muncul pada bayi prematur, yaitu gangguan pertukaran gas ya, karena parunya masih belum sempurna, cairan surfaktannya juga masih sedikit. Kemudian termoregulasi yang tidak efektif. Ini ya, salah satunya adalah berasal dari lemak coklat tadi ya. Kemudian munculnya risiko infeksi. Nah, ini selanjutnya beberapa cara perawatan bayi prematur. Yang pertama adalah menjaga suhu tubuh bayi tetap stabil ya, bisa dimasukkan ke dalam inkubator kalau misalkan bayi ini masih dirawat di rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah bantuan pernafasan ya. Jadi pada daerah orofaring dan nasofaringnya harus dibersihkan ya. Jadi segera setelah bayi itu lahir ya, jalan nafas bagian orofaring ya dan bagian nasofaring itu harus dibersihkan dengan isapan yang lembut ya, ada suction yang khusus untuk neonatus, dan harus mendapatkan terapi oksigen ya. Terapi oksigennya ini harus diberikan secara cermat dan harus hati-hati dan harus diikuti dengan pemantauan terus-menerus ya. Jadi dicek juga kalau bayi ini mengalami gangguan pernafasan, harus dipantau saturasi oksigennya. Kemudian selanjutnya adalah pencegahan infeksi ini ya. Siapapun baik itu petugas kesehatan ataupun keluarga dari si bayi prematur ini ya, harus cuci tangan sebelum dan sudah megang bayi, menggunakan masker dan menggunakan pakaian khusus ketika akan berinteraksi dengan bayi prematur. Kemudian mempertahankan pemberian nutrisi ya, ini ya. Nutrisi ataupun ASI ya, ataupun subformula yang diberikan pada bayi prematur itu biasanya ini ya rumusnya ya, 50 sampai 60 cc per kilogram berat badan per hari, dan bisa ditingkatkan sesuai dengan kemampuan lambung ataupun saluran pencernaan pada bayi. Ya, jadi ini adalah awal pemberian nutrisi pada bayi prematur. Dan yang penting adalah sebelum memberikan ASI atau cairan pertama atau makanan pertama pada bayi prematur itu harus dilakukan pengisapan cairan dari lambung ataupun dari gaster neonatus. Yang pertama adalah untuk mengetahui ada nggak sih kelainan pada saluran lambungnya, saluran pylorusnya itu normal atau tidak ya. Jadi untuk mengetahui saluran pencernaannya apakah normal atau tidak dan untuk mengeluarkan cairan lambungnya.
Kemudian yang kelima adalah dengan memberikan sentuhan, ya. Kemudian selanjutnya, ya, harus dipantau pengukuran nadinya di apeks jantung normalnya 80 sampai 160 kali per menit pada saat istirahat, dan harus dipantau RR-nya, ya, dengan mengetahui gerakan dinding abdomen, ya. Kenapa dinding abdomennya dilihat? Karena pada neonatus, pada bayi itu masih menggunakan pernafasan diafragma, ya, belum menggunakan gerakan paru, gitu ya. Nah, pada bayi prematur RR-nya bisa mencapai 40 sampai 90 kali per menit. Tadi adalah perawatan bayi prematur di rumah sakit. Nah, ini adalah perawatan bayi prematur di rumah. Yang pertama adalah mempertahankan asupan nutrisi, ya. Pastikan bahwa bayi prematur itu cukup mendapatkan ASI. Jika ASI-nya tidak cukup, maka harus diberi susu khusus untuk bayi prematur, ya. Kemudian misalkan daya hisap bayi prematur ini jelek, boleh ASI atau formula itu diberikan melalui cangkir, ya, atau ada yang namanya cup feeder, ya. Jadi tidak disarankan memberikan dengan dot, ya. Jadi ada namanya alat cup feeder ataupun bisa diberikan dengan sendok, ya. Kuncinya adalah jangan terlalu banyak memberikan susu, ya, jangan terlalu banyak, tetapi diberikan sesuai dengan kemampuan bayi. Jadi rumusnya tadi, ya, 50 sampai 60 cc per kilogram berat badan per hari. Kalau saluran pencernaan bayinya kuat, ya, misalkan tidak gumoh, tidak mutah, dia tidak ada distensi abdomen, maka frekuensi ataupun jumlah ASI yang diberikan itu bisa ditingkatkan secara bertahap. Kemudian yang kedua, jaga kestabilan suhu tubuh, pastikan semuanya bersih, ya, berikan stimulasi yang sesuai, ya. Jadi walaupun bayi prematur juga bisa kita ajak interaksi, bisa kita ajak bermain, ya, diajak ngobrol dan seterusnya. Kemudian perawatan dengan menggunakan metode kanguru. Ini merupakan salah satu metode perawatan bayi berat lahir rendah atau bayi prematur, ya, yang mana tujuannya adalah untuk mencegah hipotermi, ya, pada bayi baru lahir. Jadi bayinya hanya memakai popok dan topi, ya, dan bayi diletakkan secara vertikal atau tegak di dada antara kedua payudara ibu, ya, di mana ibu dalam keadaan telanjang dada kemudian diselimuti. Nah, praktek ini bisa dilakukan oleh ibu ataupun oleh ayah. Kemudian yang keenam adalah dengan pemijatan bayi, khusus pemijatan bayi prematur. Ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus diwaspadai oleh orang tua yang memiliki bayi prematur. Ya, jadi kalau bayi prematurnya sudah dibawa pulang ke rumah, sudah dirawat di rumah, maka yang harus diwaspadai adalah yang pertama, jika ada perubahan suhu, ya, baik itu jika bayi itu mengalami hipotermi atau hipertermi, ya, jika suhunya lebih dari 37,5 derajat atau kurang dari 36,5 derajat, maka harus diwaspadai, diobservasi seberapa lama ini perubahan suhunya ini terjadi, dan jika perubahan suhunya atau jika suhunya ini tidak stabil, maka harus segera dibawa ke pelayanan kesehatan. Kemudian hal yang harus diwaspadai selanjutnya oleh orang tua adalah bila suara tangisan bayi itu merintih, ya, jadi tidak menangis kuat, ini harus diwaspadai. Kemudian jika refleks hisapnya menjadi lemah sehingga bayi itu tidak bisa menyusu dengan baik, atau jika bayi itu tidak bisa atau tidak cukup menerima asupan cairan ataupun nutrisi. Ya, baik, saya rasa cukup sekian untuk pembahasan tentang bayi prematur. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya, ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.